Halo semuanya, jumpa lagi di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital bersama saya, Cokorde Istri Ayu Setiawati. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Nah, pada kesempatan hari ini, adakah yang tahu kita mau belajar apa? Nah, tepat sekali. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, di mana kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pertemuan kita hari ini ada kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Ibu ada sebuah kata motivasi untuk kalian. Ibu harapkan dengan membaca ini kalian bisa termotivasi untuk bersemangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Karena hari ini adalah kesempatan emas kalian mengubah masa depan. Jangan disia-siakan. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu intinya tentang pengelolaan informasi digital. Apakah itu pengelolaan informasi digital? Pengelolaan informasi digital itu memuat materi tentang bagaimana pengolahan informasi digital yang didapat dari hasil pencarian mesin pencari atau mesin pelacak, menyimpan hasil pelacakan, mengolah atau memformatnya menggunakan perangkat lunak pengolah kata, itu yang akan kita bahas hari ini, dan juga pengolah angka. Kemudian melakukan persiapan untuk mengomunikasikannya menggunakan perangkat lunak pengolah presentasi, dan penyampaian pengelolaan informasi dengan teknik presentasi. Nah, untuk pendahuluan, mungkin di pelajaran bahasa Indonesia kalian sudah pernah memperoleh materi tentang jenis-jenis teks paragraf. Nah, sekarang coba diingat kembali, apa saja sih jenis-jenis teks paragraf yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Nah, di sini bisa Ibu jabarkan ada 5 jenis teks paragraf yang akan kita pelajari lebih lanjut, yaitu yang pertama ada paragraf deskripsi, ada narasi, ada eksposisi, ada argumentasi, dan persuasi. Nah, apa itu paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi merupakan gagasan pokok yang menggambarkan suatu objek, sehingga para pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Jadi kalau misalnya kita membaca suatu paragraf tentang Candi Borobudur misalnya, kita itu bisa merasakan keberadaan kita di sana, bisa melihat, bisa mendengar apa yang terjadi di sana, seperti itu. Jadi itu merupakan contoh paragraf deskripsi. Kemudian kalau paragraf narasi adalah bentuk paragraf yang menceritakan serangkaian kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya kejadian tersebut. Jadi apabila kalian membaca sebuah paragraf yang menceritakan sebuah kejadian, contohnya dongeng misalnya ya, jadi dari awal sampai akhir itu ada runtutan atau rangkaian kejadian, itu adalah contoh paragraf narasi. Kemudian yang ketiga ada paragraf eksposisi. Ini adalah jenis paragraf yang tulisannya memberikan informasi mengenai sebuah teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga pembaca akan bertambah wawasannya. Contoh paragraf eksposisi itu misalnya kalian dapat temui di buku teks pelajaran, di sumber-sumber bacaan yang lain. Ya, jadi itu apabila mengenai informasi berupa teori, teknik, yang membuat wawasannya kalian bertambah, itu adalah contoh dari paragraf eksposisi.
Kemudian untuk paragraf argumentasi, dari namanya saja argumen. Argumen itu artinya pendapat atau ide atau gagasan yang diikuti dengan alasan. Jadi apabila ada paragraf yang mengandung sebuah pendapat untuk meyakinkan pembaca, jadi itu adalah paragraf argumentasi. Kemudian ada paragraf persuasi. Paragraf ini bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Jadi kalau misalnya kalian membaca sebuah iklan misalnya ya, atau anjuran, himbauan, paragraf tersebut berupa paragraf persuasi. Nah, masing-masing contoh dari paragraf ini bisa kalian temui di buku teks yang sudah Ibu share sebelumnya. Silahkan dibaca lebih lanjut di sana. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis paragraf ya anak-anak. Nah, kalau jenis-jenis paragraf itu kan biasa kita tuliskan kalau menggunakan teknik tradisional. Terus sekarang kita buat dalam bentuk versi digitalnya. Tentunya ketika kita membuat sebuah tulisan, membuat sebuah teks, kita memerlukan aplikasi pengolah kata, bukan? Nah, apa itu aplikasi pengolah kata? Itu merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti membuat, mengedit, menyunting, atau mencetak dokumen berupa naskah laporan, artikel, karya tulis ilmiah, surat menyurat, surat lamaran, misalnya nanti kalian membuat surat lamaran, dan lain sebagainya. Ya, jadi apabila itu berupa sebuah tulisan, sebuah dokumen yang kita tampilkan versi digitalnya, kita memerlukan software pengolah kata. Nah, apa saja aplikasi pengolah kata tersebut? Nah, sebenarnya aplikasi pengolah kata itu ada banyak. Ya, di sini ada Word Perfect Office, Corel, ada WPS Office, ada OpenWrite Office, kemudian ada juga Microsoft Office Word. Ya, ada banyak sebenarnya, tapi di sini pada kesempatan kali ini kita hanya membahas dua saja, yaitu apa anak-anak kira-kira? Nah, jadi ada dua aplikasi pengolah kata yang akan kita bahas karena ini yang paling sering kalian gunakan nantinya, yaitu Microsoft Office Word dan WPS Office. Nah, untuk yang pertama kali, kita akan bahas tentang aplikasi Microsoft Word. Nah, jadi apabila kalian membuka aplikasi Microsoft Word pada laptop ataupun komputer yang kalian punya, akan muncul tampilan antarmuka atau interface dari Microsoft Word seperti ini. Jadi, kalian bisa membukanya dengan mencari icon Microsoft Word yang tadi, seperti yang gambar yang tadi Ibu tampilkan, klik kiri atau klik kanan open. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini akan banyak ada template yang bisa kalian gunakan, tapi pada kesempatan kali ini apabila kalian ingin membuat dokumen baru, kita klik blank document. Nah, ketika membuka aplikasi Microsoft Word, kalian akan disajikan dengan tampilan muka yang intinya ada ribbon dan quick access seperti ini ya. Nah, jadi ribbon pada Microsoft Word itu menggunakan sistem tab ribbon, bukan menggunakan menu tradisional. Ribbon ini berisi beberapa tab atau beberapa menu ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya quick access toolbar. Jadi quick access toolbar ini berfungsi untuk mempercepat kita dalam mencari menu-menu yang ada di dalam
ribbon-nya ini atau di dalam tab-nya ini. Jadi akan lebih memudahkan dan mempercepat proses kita bekerja menggunakan Microsoft Word. Nah, secara umum interface dari Microsoft Word, nah bisa kalian perhatikan di sini ya. Ini ada lambang close atau quit yang fungsinya untuk keluar dari aplikasi. Ini maximize untuk melebarkan atau memperbesar jendela kerja. Ini minimize berfungsi untuk mengembalikan ke taskbar atau memperkecil ukurannya. Kemudian ada ribbon menu. Kemudian di sini ada title bar atau judul dari dokumen. Apabila kalian sudah mengubah judul dokumen kalian, akan berubah di sini sesuai dengan nama dokumen yang kalian simpan. Kemudian ada kotak dialog. Jadi kalau misalnya ada tanda panah kecil di sudut-sudut setiap grup ini, kalian bisa klik di sini, akan muncul kotak dialog yang lebih besar yang berisi menu yang lebih kompleks. Kemudian ada quick access toolbar atau quick access bar yang tadi Ibu sebutkan. Di sini berisi menu-menu yang percepat kita mengaksesnya. Kemudian ada tab menu. Di sini ada banyak menu yang bisa kita gunakan untuk proses pengerjaan dalam Microsoft Word. Kemudian ada ribbon-nya. Di sini ini semua adalah ribbon-nya ya, menu-menu di dalamnya. Kemudian ada ruler atau penggaris di sini sebagai batas ukuran kita dalam bekerja. Kemudian ada informasi dokumen, ada halaman berapa gitu misalnya. Kemudian di sini ada jumlah kata yang sudah kita ketikkan. Kemudian di sini ada provingnya. Jadi kalau misalnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu akan ada tandanya di sini nanti. Kemudian ada jendela kerjanya, jadi ada kertas putih di tengah-tengah, disitulah kita bisa bekerja. Kemudian ada view button, ada tampilan membaca, ada tampilan ya internet atau tampilan editingnya, di sini bisa kita cari. Kemudian ada zoom in, zoom out untuk membesarkan dan mengecilkan ukuran dari jendela kerja. Jadi seperti itu anak-anak. Untuk detail interface dari Microsoft Word silahkan nanti kalian cek di buku ajar, di sana sudah lengkap sekali dibahas. Nah, jadi itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk detail bagaimana cara mengaplikasikan Microsoft Word akan Ibu posting pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak.